Kalimat itu jatuh begitu saja di ruang keluarga. Tanpa nada tinggi, tanpa marah. Ibu Arif menyebut Ratna perempuan yang hidupnya numpang. Tepat ketika anak Ratna sedang duduk di lantai, menyusun mainan. Suasana berhenti. Televisi tetap menyala. Tapi tidak ada yang melihat ke sana. Ratna tidak langsung bereaksi. Ia tetap duduk di kursi. Punggung lurus, tangan di pangkuan. Ia menoleh ke anaknya lebih dulu. Memastikan wajah kecil itu tidak sedang menangis. "Masuk kamar dulu," katanya pelan. Anak itu berdiri ragu, menatap neneknya sebentar, lalu berjalan pergi. "Kenapa harus disuruh pergi?" tanya Ibu Arif, datar. "Biar dengar sekalian. Supaya tahu siapa yang punya rumah." Tidak ada teriakan. Hanya kepastian yang dingin. Ratna menggeser kakinya sedikit. Suara gesekan kursi terdengar jelas di ruangan yang terlalu sunyi. Ratna menoleh ke Arif. Tatapan itu singkat, nyaris seperti kebiasaan lama yang sudah aus. Arif berdiri, menghindari mata Ratna. "Aku ke dapur sebentar," katanya, lalu berjalan menjauh. Langkahnya ringan, seolah ini bukan urusannya. Ibu Arif menyilangkan tangan. "Perempuan kalau sudah dikasih tempat, tahu diri," ucapnya. Ratna menarik napas, tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya menunduk sebentar. Lalu kembali menatap lurus ke depan. Untuk pertama kalinya hari itu, Ratna merasa bukan sedang diserang sebagai istri. Ia disingkirkan sebagai ibu, tepat di depan anaknya sendiri. Dan sejak kalimat itu diucapkan, ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergerak. Pelan, tapi tidak akan berhenti. Bagian 2. Diam yang berpih. Ratna masih duduk di kursi yang sama ketika langkah Arif menghilang ke arah dapur. Tidak ada pintu yang ditutup keras. Tidak ada suara kesal. Hanya bunyi gelas diletakkan di meja. Terlalu pelan untuk disebut penolakan. Terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Ia menoleh ke arah itu. Sedikit saja. "Arif," panggilnya. Nada suaranya rata. Tidak ada kata lanjutan. Panggilan itu sudah cukup sebagai permintaan berdiri di sisinya. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya air mengalir dan bunyi sendok diaduk. Ibu Arif bergerak mendekat ke televisi, menaikkan volumenya. "Sudah biasa," katanya sambil duduk. "Kalau laki-laki capek, jangan ditarik-tarik." Ratna tidak menanggapi. Ia merapatkan kedua telapak tangannya, seperti sedang menahan sesuatu agar tidak jatuh. Ratna berdiri perlahan. Kakinya sempat ragu satu langkah, lalu berhenti. Ia menatap punggung Arif dari kejauhan. Arif tidak menoleh. Bahunya tetap menghadap wastafel, seolah ada hal lebih penting daripada kalimat yang baru saja menghancurkan posisi istrinya di rumah itu. "Aku cuma minta satu kalimat," ujar Ratna akhirnya. Suaranya tidak naik, tidak bergetar. Kalimat itu menggantung di udara dapur. Arif menarik napas panjang, lalu berkata singkat, "Nanti saja dibicarakan. Jangan sekarang." Ratna kembali duduk. Kursi itu terasa berbeda. Lebih rendah dari sebelumnya. Ia menyadari tidak ada lagi ruang di rumah itu yang netral. Setiap sudut sudah memilih pihak, dan tidak ada yang memilihnya. Saat itu Ratna mengerti. Diam Arif bukan usaha menenangkan. Diam itu adalah pilihan. Dan sejak pilihan itu diambil, Ratna tahu, tidak ada lagi tempat aman untuknya di rumah tersebut. Ibu Arif berdiri dari sofa tanpa tergesa. Ia berjalan ke arah lemari kecil di sudut ruang tamu, membuka laci, lalu menutupnya kembali. Gerakannya seperti orang yang sedang memastikan sesuatu tetap di tempatnya. "Rumah ini dari dulu milik saya," ucapnya sambil membelakangi Ratna. "Bukan tempat numpang yang harus dijaga perasaannya." Ratna tidak menjawab. Ia menatap punggung mertuanya, lalu melirik ke arah dapur. Arif masih di sana. Tidak bergerak ke ruang tamu. Tidak menyela. Kalimat berikutnya jatuh tanpa perlu diulang. "Kalau tidak betah," lanjut Ibu Arif, "pintu tidak pernah dikunci." Anak Ratna keluar dari kamar, berdiri di ambang pintu. Ia mendengar cukup banyak untuk tahu ada sesuatu yang tidak aman. Tanpa diminta, ia berjalan mendekat ke ibunya, memegang ujung bajunya. Ratna menurunkan tangannya, menggenggam jari kecil itu, sedikit lebih kuat dari biasanya. "Bu," kata Ratna akhirnya, singkat, tidak ada tambahan, tidak ada nada menantang. Ibu Arif menoleh sebentar. Tatapannya dingin, tidak marah, tidak ragu. "Saya tidak mengusir," katanya. "Saya cuma mengingatkan posisi."
Kalimat itu menutup semua kemungkinan. Ratna merasakan perubahan yang nyata, bukan di udara, tapi di lantai yang dipijaknya. Ia tidak lagi berdiri sebagai anggota keluarga. Ia berdiri sebagai orang yang sewaktu-waktu bisa disuruh pergi. Di saat itu, Ratna berhenti menimbang siapa yang salah. Ia mulai menghitung pilihan yang tersisa, bukan berdasarkan perasaan, tapi keselamatan. Ia mengusap kepala anaknya sekali, lalu berdiri. Tidak ada air mata. Tidak ada suara. Hanya satu langkah kecil menjauh dari kursi, yang menandai bahwa sejak detik itu, rumah ini bukan lagi tempat pulang. Lampu ruang makan menyala lebih terang dari biasanya. Dari dalam kamar, Ratna bisa mendengar suara piring saling bersentuhan, kursi digeser, dan sendok menyentuh piring. Bau masakan perlahan masuk lewat celah pintu. Tidak ada yang mengetuk. Tidak ada yang memanggil namanya. Ratna duduk di tepi ranjang bersama anaknya. Ia membantu anak itu mengganti baju tidur. Gerakannya rapi dan tenang. "Mama nggak lapar," katanya singkat ketika anaknya menoleh ke arah pintu. Anak itu mengangguk, meski matanya masih menyimpan pertanyaan. Di luar, suara Arif terdengar samar. Ia tertawa pendek menanggapi sesuatu yang dikatakan ibunya. Tawa itu berhenti cepat, lalu berganti bunyi piring yang diletakkan. Ratna tetap diam. Ia tidak bergerak menuju pintu, tidak juga menunggu dipanggil. Setelah anaknya tertidur, Ratna duduk sendiri di ranjang. Ponselnya ada di samping, layar mati. Ia mendengar langkah kaki menuju kamar mandi, lalu televisi kembali dinyalakan. Malam berjalan seperti biasa, hanya tanpa kehadirannya. Tidak keluar kamar adalah keputusan kecil, tapi nyata. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Ratna tidak menyesuaikan diri demi menjaga suasana. Ia memilih tidak terlihat, dan jarak itu terasa lebih tebal daripada dinding. Di balik pintu tertutup, Ratna tahu makan malam sudah selesai tanpa dirinya. Dan malam itu, ia menyadari, ketidakhadirannya tidak menimbulkan pertanyaan apapun. Pintu kamar terbuka pelan. Arif masuk tanpa mengetuk, seperti biasa. Lampu tidak dinyalakan, hanya cahaya dari lorong yang membentuk bayangan di lantai. Ratna masih duduk di tepi ranjang, punggungnya lurus, seolah sudah tahu percakapan ini akan datang. "Ibu cuma lagi capek," kata Arif pelan. Ia berdiri, tidak mendekat. Kata-katanya jangan dimasukkan ke hati. Ratna menoleh, menunggu kelanjutan. Arif menghela napas, lalu menambahkan, "Kamu yang lebih kuat. Sabar saja." Ratna tidak langsung menjawab. Ia merapikan selimut anaknya lebih dulu, memastikan napas kecil itu teratur. Baru setelah itu ia berdiri dan menatap Arif. "Tadi kamu dengar semua," katanya tenang. Tidak ada tuduhan, hanya pernyataan. Arif mengangguk kecil. "Iya, tapi jangan diperpanjang. Kita satu rumah." Kalimat itu berhenti di udara, tanpa arah yang jelas. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pembelaan. Hanya penyerahan masalah ke pundaknya. Ratna duduk kembali. "Kalau aku yang diam," ucapnya, "berarti aku yang salah." Arif tidak menjawab. Ia mengalihkan pandangan ke lantai, lalu ke pintu, seperti mencari jalan keluar yang cepat. Saat itu Ratna mengerti, kesabaran selalu diminta dari orang yang disakiti, bukan dari yang melukai. Pemahaman itu tidak membuatnya marah, justru membuat segalanya terasa terkunci. Arif melangkah keluar kamar tanpa menutup pintu sepenuhnya. Ratna mematikan lampu. Di dalam gelap, ia tahu, permintaan itu datang terlalu terlambat untuk mengubah apapun. Pagi datang tanpa perubahan. Ratna menyiapkan seragam sekolah anaknya seperti biasa. Kancing dipasang satu persatu, rambut dirapikan, tas disandarkan di kursi. Di luar kamar, suara televisi sudah menyala. Tidak ada yang menyapa mereka. Saat Ratna mengikat tali sepatu, anak itu berhenti bergerak. Ia menatap wajah ibunya lama, terlalu lama untuk ukuran anak seusianya. "Ma," katanya pelan. "Nenek marah sama mama, ya?" Ratna berhenti sejenak. Tangannya masih memegang ujung tali. "Kenapa tanya begitu?" balasnya, tetap tenang. Anak itu menunduk. "Soalnya kemarin nenek bilang mama nggak punya apa-apa." Ratna merapikan tas, lalu berdiri. Ia berjongkok agar sejajar dengan mata anaknya. "Nenek lagi capek," katanya singkat. Tidak lebih. Tidak ada penjelasan panjang. Anak itu mengangguk, tapi alisnya belum lurus. "Kalau mama salah," lanjut anak itu, "aku ikut mama saja."
Kalimat itu jatuh tanpa beban, tapi menghantam tepat di dada Ratna. Ia menarik napas, menahan gerak tangan yang hampir memeluk terlalu erat. "Dengar," kata Ratna. Suaranya tetap datar. "Mama tidak salah." Ia menepuk bahu kecil itu sekali. "Kamu fokus sekolah." Anak itu mengangguk lagi. Kali ini lebih pelan. Saat itu Ratna sadar. Ini bukan lagi soal bertahan sebagai istri. Ini tentang melindungi cara anaknya memandang ibunya. Risiko itu terasa nyata, dan tidak bisa ditunda. Ratna menggandeng tangan anaknya keluar kamar. Mereka melewati ruang tamu tanpa berhenti. Di belakang mereka, tidak ada yang bertanya. Dan di depan, Ratna tahu, setiap langkah selanjutnya akan membawa akibat yang lebih besar. Pagi itu, pintu depan terbuka lebih lama dari biasanya. Suara perempuan dari luar terdengar akrab, tertawa kecil. Lalu disambut oleh Ibu Arif dengan nada ramah yang tidak pernah Ratna dengar untuk dirinya. Ratna baru saja keluar kamar, hendak mengambil air minum. "Nah, ini rumahnya," kata Ibu Arif kepada tetangga yang berdiri di ambang pintu. "Kalau sudah tua, capek juga ngurus orang yang tidak tahu diri." Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum, seolah hanya candaan. Ratna berhenti melangkah. Gelas plastik masih kosong di tangannya. Tetangga itu tertawa canggung. Matanya melirik sebentar ke arah Ratna, lalu kembali ke wajah Ibu Arif. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menghentikan. Ratna menoleh ke arah dapur. Arif ada di sana, membelakangi ruang tamu. Ia pasti mendengar. Ratna menunggu 1 detik, 2 detik, tidak ada reaksi. Ia menggeser gelas kembali ke meja kecil dekat kamar. "Ratna," panggil Ibu Arif, masih dengan senyum yang sama. "Kalau malu, ya wajar." Ratna tidak menjawab. Ia berbalik, melangkah masuk kamar, dan menutup pintu tanpa suara keras. Kunci diputar. Bunyi kecil itu terdengar jelas di kepalanya. Ratna berdiri di balik pintu. Napasnya teratur. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak. Mengunci pintu adalah pilihan yang sederhana, tapi untuk pertama kalinya, ia menolak ikut dalam penghinaan yang sama. Di luar kamar, suara obrolan berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam, Ratna tahu satu hal berubah. Ia baru saja menarik garis tipis, dan garis itu tidak akan ia hapus lagi. Ratna keluar kamar ketika rumah mulai sepi. Suara tamu sudah hilang, televisi dimatikan. Ia berjalan ke kamar mandi membawa tumpukan pakaian anaknya, tanpa menoleh ke ruang tamu. Mesin cuci dinyalakan. Suaranya berdengung rendah, stabil. Ia berdiri menunggu, memeriksa satu persatu noda kecil di baju sekolah. Tangannya bergerak teratur, seperti rutinitas lama yang tiba-tiba punya arti baru. Tidak ada percakapan, tidak ada air mata yang jatuh ke lantai. Setelah selesai, Ratna membawa pakaian ke kamar. Ia melipatnya rapi di atas ranjang, menyusunnya berdasarkan ukuran. Kaos, celana, seragam, semua dipisah. Gerakannya tenang, hampir dingin. Ratna membuka lemari paling bawah. Di sana ada koper tua berwarna gelap. Sudah lama tidak dipakai. Ia menariknya keluar. Debu tipis menempel di gagang. Koper itu diletakkan di lantai. Tidak dibuka dulu. Arif melintas di depan kamar. "Mau kemana?" tanyanya singkat, tanpa berhenti. Ratna tidak menoleh. "Bepergian sebentar," jawabnya. Kalimat itu berhenti di situ. Tidak memberi ruang untuk tanya lanjut. Saat itulah Ratna mengunci arah hidupnya. Bukan dengan kata, tapi dengan barang-barang yang disusun. Keputusan itu terasa berat, tapi tidak ragu. Ratna menutup lemari dan duduk di tepi ranjang. Koper masih tertutup. Namun sejak dikeluarkan, ia tahu, tidak ada lagi jalan kembali ke posisi semula. Koper itu akhirnya terbuka. Ratna mulai memasukkan pakaian anaknya satu persatu. Gerakan resleting terdengar pelan, tapi cukup jelas di kamar yang sunyi. Arif berdiri di ambang pintu, memperhatikan tanpa masuk. "Kamu serius?" tanyanya singkat. Nada suaranya datar, seperti sedang memastikan rencana yang belum matang. Ratna tidak berhenti melipat. "Aku menyiapkan kemungkinan," jawabnya, tanpa menoleh. Arif menghela napas, melangkah 1 kaki ke dalam kamar. "Jangan diperbesar," katanya. "Ibu juga sudah tua. Kamu tahu sendiri." Kalimat itu menggantung. Tidak diikuti permintaan apapun. Tidak ada kata maaf. Tidak ada janji memperbaiki. Ratna berhenti sejenak, menutup koper,
lalu menatap Arif. Aku tidak minta kamu memilih aku, katanya pelan. Aku cuma butuh kamu tidak diam. Arif menunduk, menggosok wajahnya sebentar, lalu berdiri kembali di posisi semula. Kita bicarakan nanti, ucap Arif. Sekarang jangan bikin suasana tambah panas. Ratna membuka koper lagi. Ia melanjutkan memasukkan barang terakhir, seolah percakapan itu sudah selesai. Di titik itu Ratna paham. Diam Arif bukan kebingungan. Itu keputusan yang sudah diambil. Kesadaran itu datang tanpa marah, tanpa sedih berlebihan. Arif melangkah mundur, meninggalkan pintu kamar tetap terbuka. Ratna menarik resleting sampai ujung. Bunyi itu menutup lebih dari sekadar koper. Ia tahu, upaya menahan tanpa memilih hanya akan menunda luka, bukan menghentikannya. Siang itu, Ratna keluar kamar membawa koper yang sudah tertutup. Anaknya berjalan di sampingnya, menggenggam ujung baju Ratna. Mereka berhenti di ruang tamu. Ibu Arif duduk di kursi, menonton televisi tanpa menoleh lebih dulu. Kamu mau kemana? Tanya Ibu Arif akhirnya, masih menatap layar. Suaranya datar, seperti bertanya tentang cuaca. Ratna tidak langsung menjawab. Ia meletakkan koper di dekat pintu, memastikan anaknya berdiri di sisi yang aman. Sebentar, kata Ratna singkat. Tidak ada penjelasan tambahan. Ibu Arif tersenyum kecil, lalu mematikan televisi. Ia berdiri, merapikan bajunya, dan menatap Ratna dari ujung kepala sampai kaki. Kalau tidak betah, ucapnya perlahan, jelas, pintu terbuka. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Justru terlalu tenang, terlalu yakin. Anak Ratna menegang, genggamannya menguat. Ratna menunduk sedikit, menatap wajah anaknya. Pegang mama, katanya. Anak itu mengangguk cepat. Ratna lalu menatap kembali ke arah mertuanya. Tidak ada balasan. Tidak ada permohonan. Arif berdiri beberapa langkah di belakang. Diam. Tatapannya berpindah sebentar dari ibunya ke Ratna, lalu berhenti di lantai. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak juga bergerak mendekat. Saat kalimat itu diucapkan di depan anaknya, Ratna tahu, ini bukan lagi sindiran. Ini pengusiran yang tidak perlu diulang. Dan sejak detik itu, tidak ada ruang untuk kembali seperti semula. Ratna meraih gagang koper. Ia melangkah ke arah pintu tanpa tergesa. Di belakangnya, tidak ada suara yang menahan. Dan di depan pintu itu, Ratna tahu, satu kata barusan telah mengunci segalanya. Ratna membuka pintu tanpa suara keras. Engselnya berdecit tipis, lalu berhenti. Udara luar masuk pelan, membawa bau pagi yang belum sepenuhnya hangat. Ia mengangkat koper dengan satu tangan lain menggenggam anaknya, memastikan langkah kecil itu tidak tertinggal. Anaknya menoleh ke dalam rumah sekali lagi. "Ma," katanya pelan. Ratna tidak menghentikan langkahnya. "Lihat ke depan," jawabnya singkat. Nada suaranya tetap tenang, seolah ini hanya perpindahan ruangan, bukan perpisahan. Di belakang mereka, ruang tamu tetap sunyi. Ibu Arif tidak bergerak mendekat. Tidak ada kalimat lanjutan. Tidak ada peringatan. Arif berdiri di tempatnya. Jarak di antara mereka tidak berubah sejak tadi. Ia menatap punggung Ratna, lalu mengalihkan pandangan. Ratna menuruni satu anak tangga. Koper menyentuh lantai sebentar, lalu diangkat lagi. Ia menyesuaikan pegangan anaknya, memastikan genggaman itu tidak terlepas. Langkahnya stabil, tidak tergesa, tidak ragu. Pintu tertutup perlahan di belakang mereka. Bunyi kuncinya tidak terdengar. Tidak ada yang dikunci dari luar. Tidak juga dari dalam. Rumah itu membiarkan mereka pergi tanpa jejak perlawanan. Saat kaki Ratna menyentuh halaman, ia merasakan sesuatu lepas dari bahunya. Bukan lega, tapi beban yang akhirnya diakui. Ia tidak menoleh, tidak menghitung siapa yang tertinggal. Ratna berjalan terus, melewati pagar tanpa menoleh ke belakang. Tubuhnya sudah keluar sepenuhnya dari rumah itu. Dan sejak langkah pertama itu diambil, tidak ada lagi yang bisa menariknya kembali. Ratna berhenti sejenak di luar pagar. Ia meletakkan koper di samping kakinya, masih menggenggam tangan anaknya. Dari luar, rumah itu terlihat sama seperti sebelumnya. Tenang, tidak ada tanda bahwa sesuatu baru saja berakhir di dalamnya. Ia menoleh sedikit, bukan ke jendela, tapi ke pintu. Pintu itu sudah tertutup rapat. Tidak ada bunyi langkah menyusul. Tidak ada suara dipanggil. Udara di belakangnya tetap diam. Anaknya berdiri menempel di sisinya.
Papa nggak nyusul? Tanyanya pelan. Ratna tidak langsung menjawab. Ia menatap pintu itu sekali lagi, memberi waktu pada kemungkinan terakhir. Tidak ada yang berubah. Tidak, kata Ratna akhirnya. Satu kata. Tidak dingin, tidak juga menenangkan. Ia menunduk, mengencangkan pegangan di tangan kecil itu, lalu menggeser koper sedikit menjauh dari rumah. Absennya reaksi terasa lebih jelas daripada penolakan. Tidak dikejar berarti tidak dianggap penting untuk ditahan. Dan di saat itu, posisi Ratna selama ini terlihat utuh, tanpa perlu dijelaskan siapapun. Ratna menerima satu hal dengan tenang. Ini bukan kehilangan. Ini pelepasan yang selama ini tertunda. Pemahaman itu tidak membuatnya runtuh. Justru menguatkan langkah berikutnya. Ratna melangkah menjauh dari pagar. Setiap langkah menambah jarak yang tidak lagi ia hitung. Di belakangnya, rumah itu tetap sunyi. Dan dalam sunyi itu, Ratna tahu, kekalahan tidak selalu berisik. Kamar itu kecil dan bersih, dengan satu ranjang sempit dan lampu meja yang redup. Ratna menutup pintu perlahan, lalu meletakkan koper di sudut dekat dinding. Suara kota terdengar jauh, berbeda dari rumah yang baru saja mereka tinggalkan. Ia menarik napas, memastikan anaknya berdiri di sampingnya. Kita tidur di sini dulu, kata Ratna pelan. Ia membuka koper, mengeluarkan baju ganti anaknya, lalu menaruhnya di atas ranjang. Tidak ada hiasan, tidak ada foto, hanya ruangan sementara yang cukup untuk satu malam. Anaknya duduk di tepi ranjang, kakinya menggantung. Besok pulang? Tanyanya lirih. Ratna menggeleng pelan. Besok kita lihat nanti. Jawabnya singkat. Ia membantu anaknya berganti baju. Gerakannya tenang dan terukur. Ratna mematikan lampu utama, menyisakan cahaya kecil di meja. Ia duduk di samping ranjang sampai napas anaknya mulai teratur. Tangannya menepuk bahu kecil itu sekali, memastikan tubuh itu benar-benar rileks sebelum tertidur. Setelah anaknya terlelap, Ratna duduk di kursi plastik dekat pintu. Ponselnya tetap di tas, tidak dikeluarkan. Ia memandang lantai, lalu ke koper, lalu kembali ke ranjang. Tidak ada daftar rencana, tidak ada hitungan hari. Di malam itu, Ratna tidak memikirkan besok. Ia hanya memastikan satu hal, malam ini aman. Kesadaran itu cukup untuk menahan segala kekhawatiran lain di luar pintu. Ratna berbaring tanpa mematikan lampu meja. Ia memunggungi dinding, menghadap anaknya. Di tempat asing yang sunyi itu, Ratna tahu, bertahan malam ini lebih penting daripada menjawab apapun yang akan datang esok hari. Pagi datang lebih cepat dari yang Ratna kira. Cahaya tipis masuk lewat celah gorden, jatuh ke lantai kamar. Ia bangun lebih dulu, duduk di tepi ranjang, memastikan anaknya masih tertidur dengan napas teratur. Ponsel di dalam tas bergetar singkat. Ratna mengeluarkannya, menatap layar tanpa membuka apapun. Ada beberapa pesan masuk. Nama pengirim tidak ia periksa. Ia menekan tombol daya dan mematikan ponsel itu sepenuhnya. Anaknya terbangun tak lama kemudian. Ratna membantu ia bersiap dengan gerakan sederhana. Tidak ada pembicaraan panjang. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Semua dilakukan seperlunya, tanpa tergesa. Ratna mengangkat koper dan menggenggam tangan anaknya. Mereka berdiri sebentar di depan pintu kamar, seperti memastikan tidak ada yang tertinggal. Ratna tidak menoleh ke belakang, tidak juga menarik napas panjang. Saat pintu tertutup, tidak ada suara yang mengikuti, tidak ada ucapan perpisahan. Hanya langkah kaki mereka di lorong yang masih sepi. Keputusan itu tidak disertai sorak, tidak juga pembenaran. Ratna berjalan keluar dengan satu hal yang tersisa, arah hidup yang sudah ia pilih, tanpa niat untuk menoleh lagi.